Kita sebagai guru itu tidak boleh. Nggak boleh gimana sih? Yang pertama sekali nggak boleh kalau menurut saya adalah tidak boleh milih-milih. Tidak boleh. Anak-anak itu punya perasaan Ustazah. Benar. Gimana tuh milih-milih yang gimana? Gimana dijabarin boleh? Milih itu hal kecil ya Ustazah. Hari ini kita nanya dia. Besok jumpa nanya dia. Besoknya lagi tanya dia. Oh, just like full attention with one person. Jadi perhatiannya khusus ke dia. Selalu ke dia, saja. iya gitu. Terus kita suruhnya ke dia, butuhnya dia. Nah itu nggak boleh. Itu iya benar-benar. Itu hal kecil, hal kecil ya. Tapi harus digarisbawahi adalah anak-anak ya. Ini kita nggak usah ngomong SMP. SMP sudah cukup besar saya rasa. Kita ke SD saja itu anak SD itu punya perasaan. That's right. Jadi kalau kita selalu mengutamakan si A, ya A terus malah si B, C, D sampai Z itu akan jealous dan judge kita gitu. That's right. Itu judge kita Ustazah. Dia sayangnya cuma sama si A doang. Nah itu kan nggak bagus buat kita. Nanti kan kita nggak profesional yang kayak kata Ustazah Bia tadi. Apalagi di SMP, ini kita sekarang ngomong yang di SMP. Jadi jangan usahakan jangan terlalu ditunjukin kali lah gitu. Kalau kita sayang dia banget atau pilih dia banget, nggak boleh, harus samain. Berarti everyone has same kasih dia perhatian gitu. Berarti as a teacher challenge santai. It's okay. Dia bergema. Okay. So it means like as a teachers kita juga harus responsibility kita itu membuat balance ya. Jadi nggak boleh pilih-pilih. Gak boleh. Gitu. Semuanya harus seimbang gitu. Tapi saya penasaran nih. Ustazah Bia, Miss Bia, Ustazah Ingrid, setuju nggak sih? Setuju atau tidak setuju dengan kata punishment to students? Hukuman untuk murid. Setuju nggak sih adanya hukuman untuk murid, atau hukumannya seperti apa sih sebenarnya yang biasanya biasanya dilakukan gitu ya? Dilakukan gitu ya. Atau kita when they make a mistake, ketika mereka buat salah, atau kita biarkan aja atau gimana? Karena biasanya banyak nih guru-guru di luar sana. Sometimes when we give punishment to teachers, sometimes parents not accept it. Mereka sometimes mungkin nggak terima gitu ya. Mungkin karena ada kata hukuman, jadi mungkin ini mengerikan atau gimana. Padahal kan setiap guru kan punya style mengajarnya masing-masing. Jadi menghandle anak masing-masing punya style masing-masing. Jadi ketika anak Ananda tersebut buat salah, pasti kita punya trik dong, tips and trick, atau gimana nih anak atau students kita nih nggak mengulangi kesalahan yang sama. Ada special treatment for them gitu kan. Jadi kalau dari kalian sendiri tuh gimana sih? Setuju nggak sih adanya hukuman, atau hukuman seperti apa sih yang biasanya kalian berikan gitu? Kalau di bidang math sama sport sendiri. Di sport mungkin sport jam. Di math mungkin suruh menghitung ulang atau gimana? Kalau di sport saya bersyukur ya. Maksudnya saya didukung oleh pelajaran yang saya bawa gitu ya. Jadi benar. Kebetulan kan background saya dulu atlet ya. Jadi dulu kalau saya boleh cerita, boleh banget. Iya, jadi kalau boleh saya cerita dulu ya pelatih saya tuh selalu kasih hukuman fisik ya. Hukuman fisik artinya bukan menyiksa seperti apa, artinya saya disuruh lari. Jadi lari, squat, jump, push up itu makanan sehari-hari gitu, makanan sehari-hari. Nah, sekarang itu bisa saya bawa, alhamdulillah, karena saya guru sport. Jadi tidak bisa dikatakan punishment juga gitu. Tapi itu saya terapkan, misalnya kan kita tuh kalau sport itu kan di luar ya. Outdoor ya. Outdoor gitu kan. Cuma kan tidak selamanya outdoor ya. Misalnya kayak ulangan kan itu pakai iPad di kelas. Tapi karena saya harus katakan anak-anak kita ini ya, anak-anak kita ini kalian di rumah harus dengar gitu. Jadi memang anak-anak kita ini kan ngantuan ya. Benar. Setuju ya Zevi ya? Setuju ya. Kayak yang di rumah gimana suara setuju? Mana suaranya? Mungkin juga sekarang lagi nonton sampai tiduran. Pasti sampai kata gitu ya. Terus. Jadi kan ngantukan. Nah jadi saya gampang sih karena saya guru sport dan mereka tahu itu. Mereka udah kenal sekali style saya. Jadi kalau saya dari tahun lalu, dari saya masuk pertama sekali, saya mengamati dulu, oh ini anak kita ngantukan modelnya. Jadi daripada saya masuk harus marah-marah, ngantuk, saya nggak suka. Saya bukan tipe yang kayak harus ngomel, nggak, saya nggak mau. Jadi nggak masuk juga sometimes ke brain. Iya benar. Kalau udah ngantuk aja, tidur gitu. Jadi harus kayak kasih action gitu kan. Jadi mereka kan tahu nih hari ini ujian.
mereka, karena minggu lalunya saya bilang besok ujian, minggu depan ujian. Dalam bayangan mereka ujian di kelas bisa ngantuk sambil ujian ngantuk-ngantuk gitu kan, siap ujian bisa tidur gitu. Saya udah tahu. Jadi kita itu guru itu, saya tambahkan lagi yang guru harus itu, kita harus bisa berpikir lebih dari mereka. Mereka cerdas, kita harus cerdas plus licik kayaknya. Extraordinary gitu ya. Pasti Ustazah, itu harus Ustazah. Iya, melompat 2 langkah lebih ke depannya. Harus, kalau bisa 10 langkah. Oke, kejauhan. Jauhan mundur. Ya. Oke, mundur. 3 langkah ya. Oke. Jadi And then kalau ujian kan saya masuk nih, terus anak-anak, oh kita ujian kan, saja kita ujian gitu kan. Oke, kita ujian. Terus saya bilang saya nggak mau ujiannya di dalam kelas. Oke. Walaupun mereka pakai berbasis iPad, tapi kita tetap ujiannya di luar. Jadi ujiannya itu di lapangan, saya bariskan dulu, duduk jauh-jauh. Nah itu ujian. Jadi sport, jadi tetap ujiannya itu di lapangan. Ya gimana ceritanya di lapangan bisa ngantuk? Nggak mungkin saja. Memanfaatkan facilities yang lengkap di sini. Itu dia. Itu iya, berarti Ustazah Ingrid lebih banyak memakai outdoor ya? Outdoor. Seru ya? Iya. Seru ya. Dan pindah-pindah lah ya, karena kan di sini lokasinya banyak lokasi-lokasi strategis yang memang seru gitu. Seru. Kadang di kolam renang, pernah juga itu kita ujian kolam renang. Di swimming pool ya? Swimming pool, pernah juga kita ujian di gazebo. Oh di gazebo, iya, di pondok-pondok kita ya? itu. Dekat danau. Nanti dikasih foto. Oh Ustazah Bia juga? Ya. Nanti dikasih foto gazebonya knitting gitu ya. Jadi kan pinggiran danau ya, jadi mereka ujiannya enggak di tengahnya? Enggak dong, ya kali sambil ngapung gitu ya ujian ya. Di pinggir. Ya, jadi ujian di situ. Tapi terkadang pernah juga kayak misalnya ujian final gitu kan, ujiannya harus di kelas. Itu pernah yang terbaru kemarin pas ujian kan dia tidur. Kita kan jalan keliling kayak nah ayo gitu. Ayo. Terus kan saya ajari juga senam kecil brain gym gitu. Jadi setiap mau ujian saya kasih brain gym dulu supaya gak ngantuk. Tapi kan namanya ngantuan tetap ngantuk juga. Jadi saya suruh keluar lari. Saya suruh lari, jadi bener itu kawan-kawannya semua ujian dia lari, saya suruh 2 putaran, dan itu kan jatuhnya bukan punishment ya, karena saya sport. Mungkin kalau guru lain yang kamu lari dianggap punishment, tapi karena saya lihat muka saya lari, dia kayak oke, lari, Ustazah Ingrid yang nyuruh lari, gitu sih. Saya lebih biasa sih saya sering ke lari. Dulu keluarga saya juga gitu, jadi disuruh keluar. Tapi cuci muka dulu, cuci muka, terus lari gitu. Oh, saya lari dulu saja. Iya, lari dulu ya. Saya lari dulu, iya. Lari dulu, baru dia wudhu biasanya. Tapi malah seru, jadi ada kesempatan kayak lari keluar gitu ya. Larinya juga sambil main-main seru gitu, malah disuruh lari itu gitu sih, kan. Seringnya lari. It's really nice. Oke, how about? Nah ini matematika nih, matematika ya. Apakah dia disuruh menghitung pakai semua? Ya kalau misalkan punishment. Kalau untuk di maths ya, di matematik subjek itu ya karena anak-anak bangunnya dan aktivitasnya banyak gitu, pasti kan ngantuk ya. Ya palingan ya I ask them to get out and wash face actually, and after that dan kalau biasanya kan anak-anak kan yang belajar pakai iPad ya Ustazah ya. Jadi kalau di matematika tuh saya paling pantang itu ketika saya menjelaskan itu ada yang main iPad. Nah jadi ketika ada yang kedapatan main iPad itu saya akan skors dulu iPadnya sampai pelajaran selesai, dan jika dia mengulanginya ke depan maka akan saya skors hingga akhir hari itu. Nah jadi anak-anak sudah tahu lah kalau misalkan Miss Bia lagi explain ya kan, itu tidak boleh melihat iPad sampai I told them to do so. Jadi kalau misalkan ada catatan-catatan di papan tulis itu kalau mereka Miss nggak kelihatan Miss, okay, you can open your iPad, take a photo, and then you can take it, you can look from that gitu kan. Tapi ya sejauh ini ya punishment yang agak-agak terlalu rude itu tidak ada. Jadi memang kalau punishment itu ya lebih ke arah tetap mendidik gitu ya. Tetap mendidik. Intinya bagaimana caranya mereka tidak melakukan kesalahan itu secara berulang. Benar. Karena memang kita kan sebagai guru juga menginginkan terbaik buat mereka gitu. Ketika mereka mengulang-ulang kesalahan kita diamkan saja, itu juga tidak benar. Bukan begitu Ustazah Ingrid? Iya. benar sekali. Oke. So, sekarang kita mau main kata nih. Jadi kayak pilih tapi cepat. Oke. Jadi misalnya nanti ada 2 kata, mana nih yang mau dipilih, A or B gitu ya. Tapi jawabnya berbarengan. Ya? Berbarengan ya. Bareng-bareng. Kita nggak tahu nih jawabannya sama atau beda. Beda tapi nggak disuruh pulang kan? Enggak ada punishment, nggak ada punishment ya. Aman. Oke, pertanyaan pertama. The first question is, ngajar indoor
atau outdoor? Indoor. Bisa nggak saya hitung dulu? Bisa nggak I counting first? Oke. Bersemangat. Oke, it's okay. Masih pertanyaan pertamanya. Oh, yeah. Indoor atau outdoor? Outdoor. Indoor. Indoor. Of course outdoors for teachers. Yes. Indoor because Because teachers yes, or my teachers. sometimes but you teach outside also. Yeah, teach outside because there are some materials that I need to explain outside and make sure that students itu tahu kalau di daily life di kehidupan sehari-hari itu ada juga matematika. Oke, dan lingkungan kita di sini sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Oke, Saya good job. pernah buat pembelajaran outdoor tuh di Gazebo. Nah, tapi ya udah pembelajarannya selesai ya sudah masuk lagi ke kelas kan dia explain lagi sama anak-anak. Oke, that's really nice ya. Oke, second questions. Ready ya? Yes. Siswa pintar atau siswa yang memperhatikan? 1, 2, 3, go. Memperhatikan. Pintar. Beda tapi kompak. Oke. Memperhatikan Pintar. memperhatikan pintar. Ya. Kenapa pilih yang memperhatikan? Karena kalau matematika ini tuh kuncinya rajin, disiplin, sama tuh memang memperhatikan gurunya gitu. Kita ya tidak bisa memungkirin kan kalau misalkan ada anak yang berbakat matematika, memang udah basicnya gitu kan, tanpa diajari pun sudah tahu gitu. Tapi kalau anak-anak yang rajin, punya apresiasi besar terhadap ilmu yang diberikan gurunya, itu saya sangat senang sekali. Sangat appreciate sama student yang seperti itu ya. Jadi ya kalau dia rajin dan bersemangat itu gemes gitu ya. Kita juga sebagai gurunya juga semangat Ya, karena muridnya juga seperti itu gitu kan. Ustazah Ingrid, kenapa pintar? Oke, kenapa pintar? Ya memang harus pintar. Pintar dalam arti kata bukan yang kayak pintar harus jago matematika banget gitu ya. Pintar harus jago semua sport gitu enggak ya. Pintar yang gimana sih? Ya, menurut saya pintar itu berarti dia harus kembali ke peka ya. Bukan peka, artinya tuh pintar dia harus cepat cekatan, harus cepat tanggap, itu kan termasuk pintar. benar, jadi cepat tanggap, lihat cepat baca situasi, harus seperti apa, itu pintar. Misalnya kayak kami sport di luar olahraga lalu cedera atau apa, itu harus pintar. Pintar dalam arti kata bukan kamu harus hitung-hitung, harus bisa tiba-tiba bisa bahasa asing. Nggak gitu, maksudnya pintar tuh dia harus cepat tanggap gitu loh. Harus pintar dalam arti kata harus bisa melihat situasi, membaca situasi, menempatkan diri, itu kan inisiatif dia harus pintar. Inisiatif harus cepat ya. Itu sih pintarnya itu. That's really berarti kan dia harus mateng pikirannya, pemikirannya harus mateng, makanya bisa ini dia. Itu sih. Tapi memang untuk anak-anak kita di luar sana, ketika mereka memang sudah merasa pintar, sometimes mereka nggak mau untuk memang memperhatikan gurunya lagi, atau mereka udah merasa diri mereka udah cukup gitu. You don't need to teach me, I already knows about that lesson gitu. Sometimes begitu gitu. Pernah nggak sih nemu murid-murid yang kayak memang merasa kayak, alah ustazah ini mah udah pernah dipelajarin, udahlah gitu. Ada nggak sih murid-murid yang tipe-tipe yang seperti itu? Alhamdulillah sih kalau siswi Al-Azhar Syarif santun-santun ya. Jadi belum pernah nemu di mat yang belum begitu pernah, ya. Malah itu kalau di mat itu kan salah perhitungan atau salah tanda itu malah Miss ini sepertinya misalnya wah kamu bagus sekali, maksudnya diapresiasi kan. Lebih karena banyak dia bertanya, karena mereka kan juga memperhatikan. Makanya itu kalau mereka memperhatikan itu saya sangat senang sekali. Karena apa? Karena nggak ada yang merendahkan gurunya gitu. Ya nggak mungkin sombong juga mereka, nggak bisa matematika sombong pula. Jadi kayak nggak mungkin. Oke, I got di sport juga point. sejauh ini nggak ada sih saja, karena kan yang merasa mungkin Santun-santun bisa dari gurunya gitu enggak ya. Enggak. Sejauh ini sih enggak, kayak berenang tiba-tiba dia nggak bisa berenang kayak lompat langsung ke tempat dalam, jadi nggak mungkin. Jadi mereka sejauh ini sih selalu dengar rambu-rambu, selalu dengar arahan dari gurunya, arahan dari kita. Pasti selalu. Dan kalaupun mereka merasa benar, ya mereka punya sopan santun untuk untuk sekedar mengingatkan guru-gurunya. Hak mereka untuk itu ada. Cuman mungkin lebih ke attitude mereka itu lebih bagus ya. Ada attitude-nya. That's really good. Kita tuh seneng gak sih sama anak-anak murid yang memang mempunyai attitude yang best gitu. Pasti ya. Itu yang pertama sih. Itu yang pertama ya. Itu pertama sih. Ya. Because kalau mereka punya attitude yang bagus, kita juga gurunya seneng banget gitu sama mereka, sayang banget gitu. Oke, third question. Ready? Oke, pertanyaan ketiga. Mengajar atau memberi ujian? 1, 2, 3, go. Mengajar. Kompakan. Mengajar dong. Baru kali kita kompak. Oke, saya talk sama siapa? Yuk. Oke. Saya mengajar juga. Iya. Kenapa mengajar berdua?
Ya, kita guru ya mengajar. Mengajar ya. Kasih Karena ujian, ujian itu termasuk salah satu evaluasi. Nah, Evaluasi. jadi ketika sudah dievaluasi, dapat hasilnya ya diproyeksikan, ya tetap diaplikasikan tetap pada akhirnya kita mengajar juga gitu. Jadi ya lebih baik mengajar. Okay, take notes. Okay, next questions. Ready? Guru atau profesi lain? 1, 2, 3, go. Guru. Guru lagi kita. Guru. Oke kita. Oke, boleh ya. Guru. Oke, boleh ya. Oke. Ustazah Melin guru atau ibu rumah tangga? Next level. Yes. Guru ya. Di podcast selanjutnya ya. Oke. Dalamnya. Oke, baik. Kenapa guru sih? Emangnya nggak ada gitu, kayak memang terbersit sebelum jadi guru tuh sebenarnya pengennya tuh ini gitu, tapi nggak tahu kenapa melenceng menjadi guru gitu ya. Atau memang sudah mendarah daging banget as a teachers and doesn't want to change with another profession gitu. Mungkin I didn't look. cita-cita kecilnya apa? Ya, kita cita-cita kecilnya ya mau jadi dokter ya. Dokter Dulu ya, juga sama effortnya ya. juga for dokter For gitu doctor, kan, ya. for dokter ya kan. But I didn't look my past because I'm teacher now. This is my present, so I choose to be teacher. Okay, you look the present. Yes. Yeah? Okay. That's really good. So it's really from the deep of your heart, ya. Yes, deep as my heart. Teachers. That's why chemistry-nya tuh baru 6 bulan dapat banget sama murid-muridnya karena memang Passionnya sekarang dia guru. as a teachers. Yes. Jadi mengajar dengan sepenuh hati begitu ya kan. When I went to my college as teacher, so I luruskan niat saya ke teacher. Jadi I didn't look past. Niat itu yang awal, yang utama. How about you, Ustazah Ingrid? Memang Ustazah Ingrid nggak mau, misal nih Ustazah Ingrid sebenarnya tuh pengennya jadi atlet gitu, nggak mau jadi guru. Kenapa belok ke guru gitu? Oh gitu. Emang benar-benar dari hati nggak sih? Benar-benar jadi guru tuh sebenarnya Ustazah Melin dari kecil ya, Ustazah Melin dari SD kecil gitu. Memang saya suka kumpulin anak-anak di rumah. Saya masih ingat sekali. Saya masih kelas 4 SD, 5 SD yang saya kumpulin anak kelas 1. Saya suka main belajar dan harus saya gurunya. Harus. Jadi kayak dari kecil udah kelihatan. Iya ya, ngebosi gitu ya. Mohon maaf, enggak dong. Enggak Kayak suka ngajar-ngajar gitu. Cuma itu SD ya. Setelah itu saya pindah rumah. Saya udah enggak main sekolah-sekolah lagi. Itu sampai waktu saya SD saya diberikan papan tulis kecil, disediain kapur di rumah. Jadi di teras. Memang saya suka rame-rame. Saya suka anak-anak. Saya suka ngajarin anak-anak. Extrovert person kali. Iya gitu ya. Jadi waktu sampai saya SD sampai saya kelas 6. Nah, SMP kan saya pindah rumah. Saya enggak punya teman-teman, enggak punya adik-adik yang harus saya ajar-ajarkan lagi. Ya udah gitu kan. Terus SMA nggak ada ya, maksudnya nggak ada kegiatan-kegiatan mengajar-ngajar gitu lagi. Tapi selesai saya SMA kebetulan saya ditawari, jadi ditawari karena saya atlet itu kan, ditawari selesai dari SMA belum kuliah itu saya ditawari ngajar gitu di sekolah saya. Berarti gitu. awal mulanya. Ya, jadi waktu ditawari ya tentu saja jawaban saya iya karena memang sama anak-anak itu memang saya seneng aja. Itu hiburan buat saya. Makanya kayak orang bilang, aduh bisa kali ya jadi guru ngadepin anak-anak sabar. Justru bisa saya balikan, aduh bisa kali ya duduk di kantor depan komputer gitu kan. Iya, jadi memang sebenarnya passion itu sebenarnya udah ada tanpa saya sadari waktu itu. Ya udah, jadi saya ngajar 6 tahun Ustazah Melin pada saat itu ngajar 6 tahun, 7 tahun itu saya ngajar. Saya sampai sekarang, bahkan kalau dipikir lagi, saya nggak tahu mau jadi apa kalau saya nggak jadi guru. Ini udah passion saya kayak jadi guru. Kalau saya nanti jadi udah menikah, ibu rumah tangga, kayak tetap jadi guru. Nggak akan melepaskan profesi ini ya. Berarti Ustazah Bia juga, Miss Bia dan juga Ustazah Ingrid nggak mau lepasin profesi as a teachers gitu ya. Karena memang profesi teachers itu memang sangat mulia. Masya Allah ya. Dan memang kalaupun nanti kita jadi berumah tangga ya tetap jadi guru juga kan, guru bagi anak kita. Gitu. Dan insya Allah semoga ilmu-ilmu atau pengetahuan yang diajarkan kepada muridnya bisa sampai, bisa jadi amal jariah juga buat kita. Amin. Dan juga Sobat Al-Azhar, if you want to be a teachers, that's really cool, right? Yes. Jadi nggak selamanya kalau misalnya profesi teachers itu ya dianggap it's not cool. It's not cool. But actually it's really cool, right? Yeah, really cool. Karena semua profesi tercipta karena adanya guru. Yes. Pilot need teachers. Yeah, right? Yes. Like what is that? President. President need teachers. Without teachers, you're not Doctor. doctor. Without teachers, we're nothing. We're nothing. Me, Ustazah Ingrid, Ustazah Miss Dian, we're nothing. Teachers. So respect your teachers. Respect your. Jadi dalam kesempatan ini mungkin mau terima kasih juga sama mungkin mana tahu nih ada di secara keluarga ini anak muridmu dulu gitu ya.
Jadi mau mungkin ucapin iya, terima iya, kasih sama pasti. guru-guru kita Masih ya. terbayang gitu saja gitu. Masih terbayang sama guru-guru kita waktu dulu ya, waktu bahkan SD, SMP, SMA itu saya masih ingat sekali Ustaz Jamilin. Saya nggak pernah lupa sama guru saya Ustaz Jamilin. Makanya kalau ada anak murid yang lupa sama gurunya, ya udahlah, memang berarti nggak sampai mungkin dia ke lupa hatinya dia gitu ya. mungkin dia lupa Mungkin dia Dory. Mungkin. mungkin Oh iya, ikan Dory. short memories ya. Iya. Oh iya benar, bisa jadi ya. Short term memory. Iya. Short term Saya Iya, ingatan jangka pendeknya. saya ingat, jadi saya mau ucapkan terima kasih sama Terima guru saya dulu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, Iya, Miss terima dan kasih. Lose. Ya, terima kasih banyak. Berkat kalian saya bisa duduk di sini. Berkat kalian juga saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang kalian tularkan, yang kalian ajarkan. So thank you so much untuk seluruh guru dan seluruh pelatih. Itu nggak bisa saya lupakan. Pelatih juga guru loh. Ya, seluruh guru di Indonesia. Ya. Jadi thank you so much. I love you. All over the world. Ya, Thank you semoga so much. Tuhan ya, hanya Tuhan yang bisa membalas segala kebaikan guru-guru kita. Itu sih. And one more, buat students kita, bukan students kita aja, semua siswa-siswa di luar sana gitu, kamu para murid-murid. Jadi ketika kamu respect dan hormat sama guru kamu, dari situlah kamu bisa mencapai kesuksesan kamu. Gimana? Karena kalau misalnya kamu suka, ridho, atau kamu itu attitude kamu ke guru kamu bagus, guru kamu juga ridho, ikhlas menyampaikan materi yang dia berikan, ilmu itu juga sampai ke kamu, itu yang jadi pegangan kamu untuk kesuksesan kamu nanti. Benar Jadi sekali. that's why make it good your attitude. I mean like you should make your, ya yang seperti kita selalu bilang ya, adab Number one. and then after that knowledge. Yes. Okay. So thank you so much Miss Bia and Ustazah Ingrid. Thank you so much for having us ya. Thank you so much for having us. Ya, thank you. Terima kasih banyak atas segala behind the scene kita. Ini Oke. biar kita aja sobat yang tahu. Tragedi-tragedi yang terjadi ya. Luar biasa banget loh untuk mengundang mereka berdua, ini amazing banget. Kayak guru kondang banget gitu ya. Amazing Spider-Man. Abis ini kita boleh ke bioskop, ntar kita nonton Spider-Man kali ya. Gitu ya. Ya, oke. Itu nanti aja di belakang. Nanti aja di belakang ya. Oke. Thank you so much. Terima kasih udah hadir di podcast kita yang kali ini, dan semoga itu tadi balik lagi, semoga apapun yang diajarkan kepada murid-murid tetap semangat, tetap ikhlas. So I mean like whatever people said outside there, just be yourself, just keep being you. I mean like just show your style, because every people have a different style when they teach students, right? So That's right. ketika itu mungkin masukan yang baik kita ambil, yang buruk just let Throw it it go, just throw it, right? Karena guru juga nggak sempurna ya. That's right, kita juga punya salah, we are Pasti, human being. pasti. Yeah, that's right. So, Sobat Al-Azhar, jangan jadi guru kalau Mudah menyerah. Tidak bisa jadi role model yang baik. That's take notes. Bye Sobat Al-Azhar, keep inspired to inspire. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Happy holiday. Happy holiday everyone. Ya.